para orang tua, sahabat Sonora, bahwa anakmu di usia remaja ini perlu otoritas dan perlu juga pengaruh, perlu coaching. Oke, hari ini sahabat Sonora kita coba melihat bagaimana pengaruh orang tua bagi remaja. Iya. Kenapa remaja itu sangat penting? Karena memang remaja itu sedang membangun identitas ya, Mbak Rini. Nah, saya akan bagi ya berdasarkan pertumbuhan, masa transisi untuk kedewasaan moral. 0 sampai 5 itu belajar bagaimana anak otoritas, mengenal otoritasnya. Di situ lebih ditekankan anak-anak itu disiplin. 0 sampai 5 tahun, karena dia tidak tahu keputusan yang diambilnya itu konsekuensinya ada. Jadi dia belajar bahwa otoritas yang mengawasi, yang melindungi dia ada. Itu 0 sampai 5 tahun. Okay. Itu belajar disiplin. Nah, di mana transisinya? Transisi itu adalah dari 6 sampai 12 Mbak Rini. Jadi kalau kita lihat 0 sampai 5 itu paling tinggi itu adalah nilai otoritas. Jadi dia bagaimana mengenal papanya, mamanya, orang-orang yang di atasnya itu paling tinggi. Lalu kalau kita kasih lagi dari 0 sampai 5 itu sampai kepada usia dewasa ya, pengaruh. Jadi kalau kita lihat di titik temunya antara otoritas dengan pengaruh itu di usia memang usia 10 sampai 12. Nah, usia 10 sampai 12 itu adalah nilai transisi bagi anak remaja kita ya 10 sampai 12. Nah, itu apa yang harus kita lakukan? Pola otoritas dengan pola pengaruh itu harus seimbang. Jadi kalau tidak seimbang, nah ini anak remaja bisa mendapatkan satu masalah ya dalam masa-masa transisi ini. Saya lanjutkan dulu ya. Jadi waktu 10 sampai 12 itu dia otoritas dan pengaruhnya itu ketemu di titik itu. Nah, lalu usia lebih besar daripada 12 tahun, nah itu bicara tentang lebih banyak kepada pengaruh atau relasi, hubungan. Bagaimana hubungannya dengan orang tua, bagaimana hubungannya dengan orang-orang yang ada di atasnya, guru ataupun siapa. Nah, tetapi fungsi kita sebagai orang tua atau pendidik itu adalah coaching. Coaching itu pemberdayaan. Jadi bagaimana sebagai orang tua memberdayakan semua potensi yang ada di dalam diri anak. Itu usia di atas 12 tahun. Itu dikatakan remaja. Kalau 10 sampai 12 itu pra-remaja. 10 sampai 12. Tapi kalau lebih besar daripada 12 itu udah masuk remaja. Nah, dewasa itu adalah lebih besar daripada 19 tahun. Nah, kalau dewasa itu udah lebih tinggi pengaruhnya daripada otoritasnya. Jadi ada masa-masa transisi yang menurut saya yang sangat penting yang harus kita bahas hari ini, Mbak Rini, sahabat Sonora, di mana antara otoritas dan pengaruh itu titik temunya di usia 10 sampai 12 tahun atau usia-usia pra-remaja atau 6 sampai 12 tahun. Nah, disinilah perlu ada keseimbangan. Ingat para orang tua, sahabat Sonora, bahwa anakmu di usia remaja ini perlu otoritas dan perlu juga pengaruh, perlu coaching, perlu pemberdayaan. Nah, saya kalau katakan anak remaja itu kebutuhannya itu menyeimbangkan rasa memiliki, dia perlu identitas diri, ya. Identitas itu bicara rasa bahwa saya ini istimewa, saya ini berbeda dengan yang lain. Jadi caranya bagaimana? Sahabat Sonora, para orang tua yang memiliki anak remaja, caranya memuji anak, berikan pujian, banyak berdiskusi, bukan menasehati. Beda ya Mbak Rini. Kalau dia usia di atas 12 tahun itu dia ada membangun identitasnya, dia punya satu pandangan, dia punya satu keputusan gitu ya. Jadi kita udah nggak merasa lagi, nanti saya beritahu, kita itu seperti di balik layar, dia itu lebih dominan daripada kita. Nah, itu di usia-usia pra-remaja ya, 6 sampai 12 tahun. Tapi kalau dia 12 sampai 19 tahun itu udah remaja, memuji, banyak berdiskusi bukan menasehati, mempertimbangkan pendapatnya. Jadi memang betul-betul diskusi. Jadi kalau diskusi itu bukan salah benar, tetapi kita menyediakan telinga yang dua ini untuk mendengarkan celoteh dia, pandangan dia, pendapat dia. Jangan dulu bicara tentang salah atau benar. Nah,
Kalau saya bagi ya berdasarkan kebutuhan individu, kalau tadi kan berdasarkan transisi moralnya. Jadi ada titik temu antara otoritas dengan pengaruh itu di usia 6 sampai 12 tahun. Tetapi kalau berdasarkan usianya ya, usia 0 sampai 5 itu ya kebutuhan anak itu adalah accepting, penerimaan. Jadi penerimaan itu bagaimana kita love ya, menerima dia. Ingat Bapak Ibu, walaupun dia tidak memberikan pandangan, pendapat, tapi kalau kita menolaknya, dia terasa loh, 0 sampai 5 tahun itu. Jadi contoh nih ya, ini contoh saja, kita kepingin kali anak kita itu wanita, tapi yang lahir pria. Jadi 0 sampai 5 tahun itu adalah penerimaan. Kalau kita rusak penerimaannya, kalau kita tolak dia, aduh, memang waktu itulah kemarin kepingin sih perempuan kok yang lahir laki-laki. Dia nggak ngomong, tapi waktu kita mengatakan demikian, ada penolakan. Nah makanya kalau 0 sampai 5 tahun ini, accepting kita, penerimaan kita tidak benar, menerima anak-anak itu, memberikan love dengan dia, mengasihi dia, ya, benar-benar sayang sepenuhnya. Jangan ada sedikit pun yang mengganjal dalam diri kita untuk penerimaan anak 0 sampai 5 tahun. Itu kebutuhan dia. Trust, ya, inisiatif. Nah, jadi kasihkan kepercayaan kepadanya, ya, hal-hal yang bisa dikerjakannya. Lalu 6 sampai 10 itu udah bicara tentang bagaimana memberikan dia identitas, ya, memberikan dia hal-hal yang pelatihan-pelatihan, pemberdayaan. 11 sampai 12 tahun itu self identity, itu kebutuhannya. Jadi identitas 11 sampai 12 tahun, ya. Jadi latih dia untuk bisa menerima dirinya dulu. Nah, kalau dia udah bisa menerima dirinya, dia mengenal dirinya, self identity-nya, dia akan gampang menerima orang lain. Perbedaan-perbedaan di antara mereka itu bisa diterimanya. Tapi kalau dia tidak mengenal identitasnya, dia akan mengalami atau kesulitan untuk membangun hubungan dengan yang lain.